Ulidal musyarraf bi rabi'il awwali wal qalbu yaghfa wal kawakib anjali. Ulidal musyarraf bi rabi'il awwali wal qalbu yaghfa
asli. Kayak lagu misalkan lagu yang rendah itu lagu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagu Hawan. Orang yang berangkat kepada mahsyar itu secepat kendaraan. Siapa mereka? Al-muttaqun, yakni orang-orang yang bertakwa. As-sabiqun, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata Imam Al-Ghazali, ada sesuatu yang terdekat dari kehidupan kita. Apa yang paling dekat dengan kita tidak lain dan tidak bukan adalah kematian. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Ingat bahwa harta dan anak-anak itu hanya merupakan perhiasan dalam kehidupan dunia. Hanya merupakan perhiasan. Maka ketika Rasulullah membacakan hadis, mengucapkan hadis, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bi aw waladin shalihin yad'u lahu. Ketika Rasulullah membacakan hadis ini, mengucapkan kata-kata ini, ada seorang sahabat yang menangis di hadapan Rasul. Kata Rasul, Abdul A'mal ala dhuhril ardi salasatun. Amalan-amalan yang paling utama yang nampak di permukaan bumi itu ada 3. Tolabul ilmi, yang pertama adalah tolabul ilmi. Wal jihadu, anu kaduanya jihad. Jihad. Wal kasbu minal halal, dan yang ketiganya adalah usaha mencari harta yang halal. Mohon hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak dan hadir di majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi yang Maha Ghafur, yang senantiasa mencurahkan berbagai kenikmatan kepada kita, di antaranya kenikmatan sehat, sehingga kita masih bisa melangkahkan kedua belah kaki kita ke masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan tolabul ilmi, jihad, ngaji ahad. Kata Rasul, Abdul A'mal ala dhuhril ardi salasatun. Amalan-amalan yang paling utama yang nampak di permukaan bumi itu ada 3. Tolabul ilmi, yang pertama adalah tolabul ilmi. Wal jihadu, anu kaduanya jihad. Jihad. Wal kasbu minal halal, dan yang ketiganya adalah usaha mencari harta yang halal. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya nanti dalam kehidupan di akhirat. Salawat ini ketika kita panjatkan ada bentuknya doa. Ada juga salawat yang kita sering ucapkan ini ada bentuknya adalah sanjungan-sanjungan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika membaca salawat, ada salawat itu yang dinyanyikan. Nyanyian-nyanyian salawat itu adalah bentuk sanjungan-sanjungan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sah-sah saja menyanyikan salawat. Kumaha wae laguna, aman bisa. Bisa lagu-lagu ayat dan naon.
Ya Nabi, salam alaika. Lagu nanda. Cinta, apakah itu cinta? Salawat, sanjungan, bentuk sanjungan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salawat itu bisa bentuknya dua. Maka kata Rasul, ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun. Tidak ada satu doa pun, ini kata Rasul sendiri, tidak ada satu doa pun melainkan antara dirinya yang berdoa dengan langit itu ada penghalang. Hatta yusolli ala Nabi, sehingga dibacakan sholawat kepada Nabi. Ketika sesudah berdoa kita tidak membaca sholawat kepada Nabi sekali lagi, maka doa kita menggantung antara langit dan bumi. Dan ketika kita membacakan sholawat, maka hijab itu terbakar, hijab itu musnah, dan tembuslah doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu sekali lagi mari senantiasa kita menjadi ahli sholawat. Dan tadi sholawat itu ada yang bentuknya memang doa, ada yang bentuknya memang hanya sanjungan-sanjungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sering kita dengarkan ada lantunan-lantunan lagu-lagu sholawatnya, sah-sah saja. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah dilakukan dengan lagu-lagu yang bukan yang sudah disepakati, itu tidak boleh. Kalau lagu Al-Quran itu ada 7 lagu yang sudah disepakati. Lagu Bayati, kan ada lagu Mbak Tumi, ada lagu Mbak Ijem, ada lagu Mbak lagi, apalagi Mbak. Ada Bayati, ada Soba, ada Hijaz, ada Nahawan, ada Ros, ada Sika, ada Siharka. 7 lagu ini yang sudah disepakati dalam Al-Quran. Ada lagu Hijaz biasanya menjawab kalau Hijaz itu. Wa maka Hijaz asli. Ayat lagu, misalkan lagu yang rendah, itu lagu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagu Nahawan. Ada lagu-lagu dalam Al-Quran itu yang sudah disepakati. Ada lagu Ros, lagu Ros. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu lagu Ros. Jadi ketika dalam musabaqah tidak boleh tanafus. Iman Tuhan, bahwa dalam Al-Quran itu ada lagu-lagu yang sudah disepakati. Makanya tidak boleh membawakan Al-Quran dengan lagu-lagu yang tidak disepakati. Lagu dangdut terbenam. Al-Quran dibawa lagu dangdut, tabat yada abila abiwan, terbenam. Nantinya dari pelecehan terhadap nilai-nilai Al-Quran. Bapak-bapak yang saya hormati, yuhsyarun nas yaumal qiyamati ala salasati asnafin. Nanti manusia ini ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ini menuju padang mahsyar digiring. Yang menggiringnya adalah malaikat dan api. Digiring dari belakang, yang menggiringnya kepada mahsyar itu adalah malaikat dan api. Ketika manusia digiring kepada mahsyar, mau dikumpulkan di padang mahsyar, manusia berjalan ke padang mahsyar itu terbagi ke dalam 3 golongan. Masyatun, satu golongan manusia ke padang mahsyar itu berjalan kaki, jalan saja, lompat tidak bisa, lari tidak bisa, tapi berjalan kaki.
Warubbanun, yang kedua ada manusia, sekelompok manusia yang berangkat berjalan kepada mahsyar itu dengan berkendaraan, cepat kendaraannya. Masih beda-beda di berkendaraannya. Ayo cepat masih ke pesawat, ayo sih ke bis, ayo sih ke sepeda. Kemudian yang ketiga, masyatun ala wujuhihim, ada yang berjalan ke padang mahsyar itu dengan muka di bawahnya. Jadi berjalan dengan menggunakan wajahnya yang di bawah, kakinya di atas. Ditanyakan oleh sahabat, ya Rasul, siapa mereka? Kata Rasul, yang pertama, orang yang berjalan kaki berangkat ke padang mahsyar adalah orang-orang yang beriman tapi banyak melakukan dosa. Al-mudhibuna minal iman minal mu'minin, orang-orang yang berdosa, yang melakukan dosa dari orang-orang yang beriman tapi sering melakukan dosa, nanti dibangkitkan dari alam kubur masing-masing, digiring ke padang mahsyar, berjalan ke padang mahsyar hanya dengan berjalan kaki, masih benar berjalan kene dan hari api cepat menggiringnya. Kabulem deui kan panasnya luar biasa ya, menjerit-jerit ya, panas, pusing. Yang kedua kata Rasul, orang yang berangkat kepada mahsyar itu secepat kendaraan. Siapa mereka? Al-muttaqun, yakni orang-orang yang bertakwa. As-sabiqun, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya ada respon manusia terhadap Al-Quran itu ada 3 ya. Di antaranya adalah as-sabiqun, orang-orang yang berlomba-lomba, dia mengetahui membaca Al-Quran, mengetahui hukum-hukum dalam Al-Quran, dan berlomba-lomba untuk melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, orang-orang yang menjaga nilai-nilai keimanan dan ketakwaannya, ini adalah orang-orang yang nanti ketika berangkat kepada mahsyar, berangkatnya ini dengan secepat kendaraan, menggunakan kendaraan yang sangat cepat. Dan ada kata Rasul, orang-orang yang berjalan kepada mahsyar itu dengan wajahnya yang menjadi kakinya, kakinya menjadi wajahnya, kaki yang di atas, wajahnya di bawah. Kira-kira bisa berjalan tidak? Sudah terbakar duluan. Siapa mereka? Kata Rasul adalah al-kuffar, orang-orang kafir, dan al-kuffar wal kufru, orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mengingkari ajaran-ajaran Al-Quran, orang-orang yang kufur, yang kadang-kadang dia mengaku Islam tapi dalam keseharian dia melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang saya hormati, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini tidak lain dan tidak bukan menjelaskan bahwa kita dalam kehidupan di alam dunia ini pasti akan ada akhirnya. Kun fid dunya ka'annaka tamutu qodan. Engkau berada dalam dunia ini seakan-akan engkau akan mati besok. Makanya Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, apakah yang terdekat dari kehidupan kita dan apakah yang terjauh dari kehidupan kita? Yang terjauh dari kehidupan kita sangat jauh dan mungkin tidak akan mungkin terulang lagi. Ini adalah masa lalu kita. Masa lalu kita ini sesuatu yang sangat jauh dari kita, tidak akan pernah terulang lagi. Masa muda bapak-bapak semuanya tidak akan pernah terulang lagi. Dan orang menghayal teman bagula kia berhayal tentang masa muda, ini sesuatu yang sangat jauh dan tidak akan mungkin terulang lagi. Kata Imam Al-Ghazali, ada sesuatu yang terdekat dari kehidupan kita. Apa yang paling dekat dengan kita tidak lain dan tidak bukan adalah kematian. Setiap manusia pasti akan mati, dan kematian ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Bapak-bapak yang saya hormati, jadi apa yang sangat kita harapkan
Ketika kita meninggal dunia, ada hal-hal yang bisa menunjang bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat. Apa yang sangat kita harapkan? Apakah harta benda? Apakah anak-anak? Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ingat bahwa harta dan anak-anak itu hanya merupakan perhiasan dalam kehidupan dunia. Hanya merupakan perhiasan. Kalau kita tidak pandai membelanjakan harta kita di jalan Allah, kalau kita tidak amanah, tidak bisa mendidik anak-anak kita, tidak mampu mengarahkan anak kita ke dalam pendidikan agama, jauh dari agama anak-anak kita, bisa jadi harta dan anak-anak itu akan menjadi musuh kita dalam kehidupan di akhirat. Innama amwalukum wa auladukum aduwwul lakum. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu akan bisa menjadi musuh bagimu yang akan menyeretmu ke dalam kehinaan dan kenistaan, baik kehinaan dan kenistaan dalam kehidupan dunia, lebih-lebih lagi dalam kehidupan di akhirat. Maka apa yang kita harapkan yang akan membuat kita bahagia dalam kehidupan di akhirat? Lanjutan ayatnya, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Yang pertama yang sangat kita harapkan untuk menopang kebahagiaan kita dalam kehidupan di akhirat adalah al baqiyatus sholihat khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Wal baqiyatus sholihah. Apa al baqiyat sholihah? Ini adalah wiridan-wiridan, zikir-zikir, amalan-amalan kita yang baik, perbuatan-perbuatan kita yang baik adalah khairun, sebaik-baik pahala di sisi Allah, wa khairun amala, dan sebaik-baiknya yang harus kita jadikan harapan, sebaik-baik harapan kita. Sekali lagi, jadi ada zikir, wiridan-wiridan, amal-amal soleh yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Ini adalah harapan kita untuk menempuh kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat, bukan harta. Sehingga dalam Al-Quran Allah menegaskan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman, pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dalam kehidupan dunia, sekali lagi, dalam kehidupan dunia dia akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata tidak hanya untuk akhirat, dalam kehidupan dunia dia akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah. Sholat, ketika kita melaksanakan ibadah sholat, maka pahala sholat itu tidak hanya untuk akhirat. 1% dalam satu riwayat, 1% pahala yang kita lakukan dari sholat yang kita lakukan, 1%-nya itu adalah untuk ketenangan, untuk kebahagiaan dalam kehidupan dunia kita. Sehingga dalam Al-Quran juga ditegaskan, ada Al-Quran yang menyatakan, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ini kata Allah dalam Al-Quran, ada satu kelompok, satu golongan, ini fasawfa yalqawna ghayya, yang akan mendapatkan kehidupan yang sulit. Baik dalam kehidupan dunia, lebih-lebih lagi dalam kehidupan di akhirat sulit. Punya pekerjaan, tersiksa dengan pekerjaannya. Punya harta, harta itu menjadi siksaan, menjadi beban dalam kehidupannya. Siapa mereka? Adha'us shalah, diantaranya adalah orang yang sering mengabaikan sholat. Berarti sholat juga yang kita lakukan tidak hanya untuk kehidupan akhirat kita, tapi juga untuk kehidupan dunia kita. 1% dari pahala sholat yang kita lakukan ini adalah untuk kebaikan kehidupan dunia kita.
Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh baik dia laki-laki maupun perempuan dan dia adalah orang yang beriman, pertama kata Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dia akan diberikan kehidupan yang baik dalam kehidupan dunia, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan nanti dalam kehidupan di akhirat dia akan diberikan pahala yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang akan menjadi harapan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat adalah amal-amal ibadah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Al-baqiyatus sholihah. Yang kedua, tentunya yang kita jadikan harapan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan di akhirat, tidak lain dan tidak bukan adalah anak-anak kita yang soleh dan solehah, yang soleh dan solehah. Apabila anak itu menjadi musuh kita nanti dalam kehidupan di akhirat adalah anak-anak yang kita tidak mengarahkannya kepada pendidikan agama, anak-anak yang jauh dari agama, yang tidak mengerti agama. Ketika anak jauh dari agama, jadi tidak hanya dalam kehidupan di akhirat, di dunia pun menyusahkan dan menyulitkan orang tua. Apalagi nanti dalam kehidupan di akhirat, anak yang jauh dari agama itu akan menjadi musuh orang tuanya, yang mendorong orang tuanya, yang menjerumuskan orang tuanya ke dalam api neraka. Nauzubillah ini. Makanya ini tersirat bahwa ini adalah tugas kita untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bagaimana caranya? Arahkan kepada pendidikan agama agar anak-anak kita betul-betul mengerti agama. Maka ini tugas kita sekali lagi untuk mengarahkan putra-putri kita kepada pendidikan agama agar betul-betul anak kita ini menjadi anak yang betul-betul soleh dan solehah. Kadang-kadang tantangannya juga berat. Memasukkan anak ke pesantren kadang-kadang tantangannya berat. Ada anak nam hayang ke pesantren, kolot na alim. Ke pesantren, jadi gaya dari Mesir. Berat. Tapi jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa ya untuk menyekolahkan anak, untuk mendidik anak, untuk mengarahkan anak ke pondok-pondok pesantren. Jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti keinginan untuk memesantrenkan anak. Karena ini adalah upaya sekali lagi untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Anak yang soleh ini adalah harapan kita satu-satunya untuk menempuh kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat. Maka ketika Rasulullah membacakan hadis, mengucapkan hadis, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bi aw waladin sholihin yad'u lahu. Ketika Rasulullah membacakan hadis ini, mengucapkan kata-kata ini, ada seorang sahabat yang menangis di hadapan Rasul. Kenapa wahai sahabat kau menangis? Sahabat menjawab, ya Rasul, aku menangis, aku mengkhawatirkan ketika aku meninggal dunia nanti tidak ada yang mendoakanku. Kenapa tidak ada yang mendoakanku? Karena aku sampai usia yang sudah tua ini belum menikah. Saya belum menikah ya Rasul, saya tidak punya anak, tidak punya keturunan. Doakan ya Rasul saya untuk menikah. Di zaman sahabat tentang menikah tidak apa Rasul yang didoakan. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kalau dia belum menikah bukan minta doa, nyanyi. Hayang kawin win win win, hayang kawin. Geus teu kuat man tahun-tahun bujang. Kita doa kepada Rasul. Nah, jadi menikah, setelah menikah kita punya anak, maka anak kita adalah harapan kita untuk kebahagiaan kita dalam kehidupan di akhirat. Sekali lagi, bapak-bapak jangan pernah merasa sedih ketika anak kita gaptek, tidak mengenal IT, tidak mengenal bahasa Inggris, tidak bisa matematika.
Tapi kita bersedih kalau anak kita jauh dari Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran, jauh dari kesolehan. Maka anak-anak kita yang soleh, sekali lagi ini adalah jaminan buat kita untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat. Yang ketiga, tentunya yang akan sangat kita harapkan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat adalah sedekah yang kita keluarkan. Ada ayat Al-Quran yang menyatakan orang-orang kafir ini ketika masuk ke akhirat mendapatkan siksaan. Dia ingin kembali ke kehidupan dunia, ingin kembali ke dunia. Apa yang dia katakan? Ayatnya apa? Yang dia katakan itu, laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Seandainya ajalku bisa diakhirkan sedikit saja, pasti aku akan mengeluarkan sedekah. Pasti aku akan bersedekah dan aku akan melakukan kesolehan. Lihat, ternyata sedekah ini sangat luar biasa manfaatnya untuk kebahagiaan kita dalam kehidupan di akhirat. Sedekah itu ini bisa menolak bencana, dan sedekah itu bisa menghalangi seseorang dari panasnya api neraka. Ini sebenarnya ingin saya bahas sebenarnya, buka kitab, kitab. Jadi buka-buka nanti dibaca. Nah. Ya Rob, ini kata malaikat. Hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung, malaikat bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, apakah ada yang lebih kuat yang bisa mengalahkan gunung?" Kata malaikat. Qala na'am, kata Allah, betul ada. Al-hadid, yakni besi, bisa mengalahkan gunung. Jadi dikikis, gunung-gunung dikikis kan gitu. Empat tulang dikikis, jadi longsor. Yang bisa mengalahkan gunung adalah al-hadid, besi. Faqulu ya Rabb, hal min khalqika syai'un asyaddu min al-hadid? Apakah ada yang lebih keras, yang lebih kuat, yang bisa mengalahkan besi? Qala na'am, an-nar. Kata Allah ada, yakni api. Api bisa mengalahkan besi. Besi yang sekumaha kuatnya, dibelung kan bisa diukir, bisa dilekuk-lekuk, bisa dikumah, bisa diatur, bisa dibentuk, itu oleh api. Bisa dikalahkan oleh api. Faqul ya Rabb, hal min khalqika syai'un asyaddu minan nar? Wahai Allah, apakah ada yang kau ciptakan itu yang bisa mengalahkan api, yang lebih keras dibandingkan dengan api, yang bisa mengalahkan api? Qala na'am. Kata Allah, ada. Al-ma'u, yakni air. Api ini bisa dikalahkan oleh air. Karena berhaus ya, tenggorokan apa bunyi ya? Ya ikut cair mah, jadi sejuk. Faqulu ya Rabb, hal min khalqika syai'un minan nar? Apakah ada yang bisa mengalahkan api? Qala na'am. Tadi adalah air, al-ma'u, air. Terus faqulu ya Rabb, hal min khalqika syai'un asyaddu minal ma'? Apakah ada yang bisa mengalahkan air? Kata Allah, ada. Ar-rih, yakni angin. Angin ini bisa, makanya ketika air laut tenang ini, ketika datang itu badai, angin yang sangat besar itu akan menimbulkan badai yang sangat bisa mengguncangkan laut. Kalau kita ada angin, dianjurkan ketika ada angin besar itu dianjurkan adzan. Adzan itu bukan mengajak angin untuk sholat, tapi dari fadilah adzan, dari keutamaan adzan itu akan bisa menghindarkan dari malapetaka, bisa menjauhkan angin badai. Adzan itu. Ada juga kata
Allah, apakah yang mengalahkan angin itu? Hal min khalqika syai'un asyaddu minar rih. Apakah ada sesuatu yang lebih dahsyat yang bisa mengalahkan angin? Qala na'am. Kata Allah, Ibnu Adam yatasaddaqu bi shadaqatin. Jadi ternyata yang bisa mengalahkan angin, yang bisa mengalahkan badai, ini adalah sedekah yang kita keluarkan. Kalau kita sering mengeluarkan sedekah, ada badai, topan dan sebagainya, maka insya Allah dengan keutamaan sedekah yang kita keluarkan, ini akan menjauhkan kita dari berbagai malapetaka dan bencana. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, jadi mukadimah sebenarnya ingin membahas tentang keutamaan sedekah. Ini dalam kitab Durratun Nasihin, ini banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Insya Allah di lain waktu dan di lain kesempatan kita akan sambung kembali. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairal bariyah